Baik, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom. Puji Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara terkasih yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini pagi hari ini, boleh beribadah. Itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan saja. Mungkin di luar keadaannya sedang berbagai macam yang terjadi, tapi kalau kita masih boleh diberi kesempatan, mari kita pakai untuk beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Saya percaya setiap kita merasakan kasih setia Tuhan, dan saya percaya kita saat ini juga rindu memberikan yang terbaik melalui ibadah kita pagi ini sebagai ucapan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Allah yang setia. Apapun yang boleh saat ini kami alami, kami percaya Tuhan itu ada di dalam kendali tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada, kami adalah hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah, kami mau membawa yang terbaik, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menjawab setiap doa kami, yang melawat setiap kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin.
nyatakan hidup kita bagi nyatakan yang terbaik dari Yesus. Kau baik. Ada kesembuhan. Amin. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Amin. Hidup kami diubahkan. Ketika Engkau menjamah setiap hadirat. Dan kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau bekerja bagi. Kami rindu untuk meninggikan Engkau. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yesus. Mari saya ajak setiap kita bangkit berdiri.
bagikan tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara mungkin. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Biar seluruh langit dan bumi memuja Tuhan kita, amin. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Kami memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Allahku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Biar seluruh yang bernapas memuja-Mu Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Nyatakan, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Bersama musik memuji Tuhan, amin. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Umat Tuhan nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama nyatakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk nyatakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Allah bekerja. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sambil bangkit berdiri kembali nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini, mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau menjawab setiap doa kami. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menerima mujizat-Mu Tuhan. Terimalah mujizat ini saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya, kebiasaan lama. Yang nyuruh duduk siapa ini tadi? Ayo, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, katakan kiri kanannya. Terima mujizat. Ya, ayo. Iya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus dan juga Pak Pur, sekeluarga yang sudah mengizinkan saya berkhotbah untuk 2 kalinya tempat ini ya. Saya lebih banyak kesaksian ya Bapak Ibu ya. Saya tadi melihat, Bapak Ibu tidak melihat, tim musiknya ini begitu luar biasa. Loh, ya toh. Sing amin piro tadi?
Pak Pur sama ibu ini. Tak tambahi berapa menit kalau amin lagi satu. Oh amin situ bareng-bareng sih ya. Ya. Bapak Ibu enggak melihat musiknya tadi luar biasa. Amin ya. Saya tadi datang langsung yang saya pantau satu. Kok ono situk sing mburine WL iki gak nganggo masker. Wah, paring ini diajar Pak Pur kon. Ya toh, saya duduk sini loh. Cek gak ngeli masker wong iki. Wong sing khotbah lho pakai masker sekarang. Kok kendel? Hah? Ternyata apa? Oh, dia gembol sesuatu Bapak Ibu. Iya. Pak, luar biasa Pak ya. Loh, tepuk tangan semua loh, jangan nanggung lah. Ya. Ini tadi saya lihat seperti KKR, tapi eman. Yang di depan sana sing joget aku ya Pak Pur ambil berapa ibu-ibu ini ya. Nanti saya minta satu lagu ya. Tadi ini luar biasa loh Bapak Ibu enggak lihat lagu-lagu yang tadi itu dibikin kayak reggae kayak luar biasa loh. Pak Roni itu senang mengubah. Nanti saya minta satu lagu nanti Pak Roni di kamar mandi ya. Mau ya nanti kita mau bikin heboh joget sekali lagi tapi enggak usah maju ke depan ya. Eman loh punya tim musik apik ini tapi Bapak Ibunya lemes semua ya. Setuju ya? Ya, kalau kemarin saya khotbahnya banyak kesaksian sampai banyak guyonan. Karena apa? Mumpung gono Bu Ita, ya. Lek Pak Pur tok cek ngini tok. Lek ada Cita kawani aku saiki ya. Luar biasa. Ya keluarganya Pak Pur ini luar biasa. Itu Yohan tadi saya datang kok titi lagunya permintaannya ini. Loh, aku ini arek iki cilik-cilik cabai rawit iki, guru apa wis ngerti kabeh lho. Loh iya loh. Itu termasuk koordinator ibadah yang kecil mungil tapi luar biasa loh ya. Gak ada tepuk tangan tak buat Yohan ini ya. Mau gak ditepuk tangan ini mending ngambek aku gak dikasih firman lagi nanti. Ya. Ya. Saya kemarin baca sampai ulangan. Jadi saya lebih banyak firmannya tentang ulangan ya. Bapak Ibu mau firman yang enteng apa yang antep? Sing enteng. Saya punya dua ini sungguhan. Saya punya dua. Kalau yang enteng saya kasih firman yang tentang berkat ya. Kalau yang antep tak kasih firman tentang kutuk, ya. Mau yang mana? Yang enteng. Perjanjiannya enggak boleh ngantuk ya. Para WL-nya, WL yang guyut ae ya. Ini luar biasa loh tadi ini, benar. Saya lihat luar biasa. Yang WL-nya sudah nyanyinya luar biasa kayak Yuni Syara loh. Singernya semuanya ya. Terus sing main drama pun ganteng-ganteng kabeh kecuali Pak Roni rodok tewu pisan ya, rodok tua ya. Terus apalagi yang main apa ini? Tamborin. Wah, aku langsung ngiling film apa Bapak Ibu tahu? Sinti Haplu. Tahu Sinti Haplu? Yoko gak ngerti filmnya. Loh, ini dari dunia mana orang-orang ini? Film Yoko nggak tahu, pemanah Raja Wali Sakti loh, Sintio Haplu Pak Pur ya. Pendekar Raja Wali, pemanah Raja Wali tahu? Itu kan istrinya itu siapa namanya Siong Longli itu kan pakai bajunya kayak para apa ini? Tamborin, iso munyer-munyer kayak ngono ya. Wes gak khotbah-khotbah nanti ya. Saya akan bawakan firman Tuhan tentang hukum utama dan kedua. Tapi kayak yang kedua enggak cukup. Jadi saya hanya bawakan mungkin hukum utama. Hukum utama dari firman Tuhan kalau saya baca di perjanjian lama itu hanya satu yang keluar. Hukum utama aja. Yang kedua enggak ada. Dan yang kedua itu dikatakan pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Karena di hukum utama itu hanya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu. Tidak ada hukum yang kedua. Hukum kedua ada sejak ada Tuhan Yesus itu dikatakan kasihlah sesamamu manusia. Karena hukum yang pertama di perjanjian lama tidak ada kata-kata yang istilahnya hubungan kita hanya horizontal terus. Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan manusia. Vertikalnya ini hanya peraturan-peraturan. Kon bunuh tak bunuh. Mata ganti mata. Ya, itu pengalaman saya yang dulu. Kamu disakiti orang, sakiti balik. Itu di perjanjian lama. Sejak ada Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi. Kalau enggak dilampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ada yang mau? Sini, saya coba. Ada? Tidak ada yang mau. Berarti tidak mau mempraktikkan firman Tuhan ini. Mungkin itu, siapa sih main gitar bass nanti? Siapa jenengmu lali? Ari, mau Mas Ari? Mau sini, coba saya coba. Ya, tempeng pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, masuk rumah sakit kau langsung nyebrang nanti ya. Ya, hanya ada di perjanjian baru. Istilahnya kasihlah manusia sesama manusia seperti mengasihi diri. Apa?
horizontalnya. Bukan hanya vertikalnya toh. Ya, kita mau belajar seperti itu. Ya, kebetulan saya lihat tanggal ini, puji Tuhan, ini tanggal cantik Bapak Ibu ya, betul ya? Siapa yang pernah merit atau lahir di bulan ini, tanggal ini? 20 bulan 2 2022. Yang lahir tanggal 20 bulan 2 ada? Atau yang lahir tanggal 20 bulan 2 tahun 22 ini? Ada yang lahir tahun ini? Pak Roni mungkin lahir tahun ini? Ini nomor cantik ini sungguhan, dan tanggal ini banyak orang merit ya. Rumah saya di belakangnya New Indi, itu saya sudah dengar orang-orang latihan berarti hari ini banyak orang kawin ya. Dan tanggal ini juga ada teman saya juga yang ya mungkin Tuhan izinkan terjadi membatalkan perkawinannya juga. Ya mungkin kalau live streaming engkau tetap dipakai Tuhan, jangan khawatir. Ya ini tanggal cantik ya, ngomong tanggal ini saya langsung ingat. Saya tadi disorot, itu sopo kok ono wong gede rambutnya botak. Saya merasa iya wis tuwek aku ini ya. Berarti saya 1,5 tahun lagi sudah setengah abad Bapak Ibu. Ya. Saya itu dulu paling enggak suka, saya itu dari kecil sudah disuruh kalau sekolah mesti suruh cium papa saya, mama saya ya. Saya paling enggak suka kalau waktu cium pipi atau apa itu, orang tua saya itu senangnya pakai apa? Remason sama mentol. Tahu ya, zaman sekarang mungkin enggak ada yang mentol, tahu? BL-nya tahu tak mentol kamu? Singernya tahu enggak tahu? Ya mentol. Saya paling enggak senang begitu cium langsung kena mentol, wis pedes gak enak rasanya yo. Saya sampai paling benci itu. Dan itu saya menganggap kalau bau seperti itu bau orang sakit, ya. Saya kalau pergi kemana-mana, misalnya naik bis, naik kereta, ada orang pakai minyak kayu putih, minyak apa, waduh saya langsung sakit dan saya merasa, waduh wong iki mambu lemah gitu loh, ya. Dan puji Tuhan saya 2 bulan 3 bulan ini melok-melok Bapak Ibu. Di kasur saya itu tanya istri saya, ono ada apa itu? Mentol ada, fresh care ada, di meja saya ada balsem, satu lagi ada minyak kayu putih. Dan saya kalau enggak pakai enggak bisa tidur, aku gini, waduh aku yang mampu lemah mungkin ini ya. Ya tapi enggak boleh lama-lama bau lemahnya, katanya Pak Pur saya harus panjang umur ya. Tapi aku enggak gelem. Ya, hukum utama Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 5. Ini pertama kali ya, saya baca firman Tuhan sudah berkali-kali, ini baru saya sudah mungkin balik itu 6-7 kali. Ini yang saya baca yang betul-betul masuk ya. Ulangan 6 ayat 5. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini pada waktu Musa keluar dari tanah Mesir, terus sudah mulai perang, menang, itu tinggal satu langkah lagi step dia masuk ke tanah perjanjian. Ya, dia sudah menangkan itu, banyak negara-negara yang dikalahkan dengan mujizat yang luar biasa. Dia pesan ke jemaatnya yang terakhir, ke rakyatnya itu, ke para penatuannya untuk disampaikan. Ini pesannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Supaya apa ini Musa katakan ini? Supaya pada engkau masuk ke tanah yang diperjanjikan itu, engkau memperoleh kekuatan dari Tuhan. Engkau bisa menjadi bahagia dan sukses di tanah perjanjian yang baru itu. Ya, saya mau tanya kamu Bapak Ibu, kenapa? Ya, dulu kan tak kasih ya jawaban. Apa manusia dengan manusia bisa enggak berdosa? Ya, sudah temu jawabannya? Belum. Tak kasih jawaban tak kasih pertanyaan lagi ya. Kenapa Musa kok tidak diizinkan masuk tanah Kanaan? Tanah perjanjian itu. Ayo. Karena dia hanya kesalahannya disuruh perkatakan gunung itu supaya keluar air, tapi Musa memukul pakai tongkat 2 kali. Apa karena itu? Betul ya? Ulangan katakan juga karena itu. Tapi kalau saya pribadi saya doa, Tuhan Yesus itu Tuhan yang pemurah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang selalu memberi. Kalau itu memang untuk kebaikan, betul ya? Masa gara-gara itu aja Tuhan tidak mau berbelas kasihan. Bahkan dikatakan di Ulangan 10 kalau nggak salah, 9. Aku tak melebu Tuhan yo, kata bahasanya gitu. Tuhan aku tak masuk aja supaya aku tahu
tanah perjanjian itu seperti apa. Kan namanya orang itu kepingin goalnya seperti apa. Betul Bapak Ibu ya? Tuhan ngomong, cukup sudah. Jadi disikat ambil Tuhan Yesus. Ambil sama Tuhan. Stop. Tidak usah berkatakan ini. Engkau cukup hanya sampai di sini. Dan akhirnya Musa dibawa ke gunung untuk diperlihatkan. Iku loh. Diperlihatkan sama Tuhan. Iku loh sing nanti sing tak kena anak cucumu, ambil rakyatmu itu loh. Kenapa dia tidak diizinkan masuk ke sana? Saya dapat hikmat baru ya, nanti Bapak Ibu dapat sendiri-sendiri ya. Ini jangan dibuat patokan ya, tak kasih jawabannya ya. Karena kalau Musa masuk lagi ke tempat Kanaan yang baru, belum tentu dia masuk surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekali-kali dia ngomong di ulangan, dikatakan terus berkali-kali. Karena engkau, aku tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena engkau itu apa artinya? Rakyatnya. Kalau Musa terus-terusan kepahitan, dia tidak akan masuk surga nantinya. Maka itu Tuhan stop sampai di situ. Mumpung dia hubungnya dengan Tuhan baik, Tuhan izino, dia meninggal dalam kemuliaannya. Bahkan Musa dikatakan, Tuhan Yesus waktu itu bertemu di mana? Pak Moses, ada Musa, Tuhan Yesus sama satunya siapa? Elia ya? Nah, kalau saya pribadi, jadi maaf Bapak Ibu ya, jangan dimasukkan hati, jangan dimasukkan pikiran yang istilahnya ini pelajaran yang sesat, enggak. Saya dapat merasakan seperti itu, maka itu saya berdoa, Tuhan, let Tuhan izino engkau ambil aku dalam kondisi dekat dengan engkau. Ojo sampai aku jadi kondisi waktu murtad, saya ini kan tobat yang ketiga Bapak Ibu ya. Ojo lagi aku nanti kumat yang keempat, aku mau ambil, waduh belain, gak ketemu Moses nang di surga aku ya. Ya, mau Moses ketemu Tuhan di surga? Mau, kapan? Hah? Oh sekarang? Waduh berani Pak Roni. Soalnya kalau bojo nih makan wani deh ya. Ya, Mazmur 31 ayat 23a. Di Mazmur juga dikatakan, tapi ini hanya di depannya aja ya. Oke, yang A, bagian A. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Ya, jadi di perjanjian lama itu hanya ini aja ayat-ayat yang keluar. Kalau Bapak Ibu lihat bacaan ya, hanya keluar ini aja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itu keluar satu kali, lalu keluar lagi di Mazmur. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kalau nggak percaya bocor, lek keliru berarti Google sing salah. Ya, lah baru di perjanjian baru baru banyak, bahkan itu diulas. Ya, saya kira dulu kata-kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu itu hanya perkataan Tuhan Yesus secara pribadi. Ternyata di perjanjian lama juga ada. Ya, sekarang kita belajar ke perjanjian baru. Matius 22 ayat 37. Sama ini kata-katanya, cuma ada perbedaan dikit. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya, betul ya? Perbedaannya di mana tadi? Kalau di perjanjian baru, hati, jiwa, dan segenap kekuatanmu. Ini ada hati, jiwa, kekuatannya diganti dengan akal budi. Ya, kita mau belajar ya. Ojo ngantuk, ditolet di kiri kanan nih. Ojo ngantuk ya. Iki soalnya aku gak wani terlalu guyonan banyak. Disetip ambil Bu Ita saya nanti ya. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Waduh luar biasa Yohan. Terima kasih Yohan ya, cepat sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti ini apa? Ayat yang paling lengkap Bapak Ibu. Karena dia ada di perjanjian lama juga ada di perjanjian baru dan ditambahi juga akal budi. Jadi ada bedanya ya. Juga dikatakan di Lukas 10 ayat 23. Itu juga sama. Ya, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi, dari perjanjian lama tadi, ada 3 ya. Segenap hati, jiwa, kekuatan. Di perjanjian baru ditambah dengan akal budimu. Ya, bahkan di Tuhan Yesus katakan, yang kedua apa? Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu
sendiri. Ya, kalau ada orang tidak mengasihi dirinya sendiri, ada orang kalau dia melukai dirinya sendiri, berarti orang itu apa? Hah? Gila. Iya. Ada orang kalau menyakiti diri sendiri, orang itu gila. Nah, saya mau belajar yang pertama aja dulu, hukum yang utama. Ya. Di perjanjian lama, perikopnya itu apa? Di ulangan 6 itu. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Maka itu kalau kita mau belajar perintah yang utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Di perjanjian baru perikopnya juga sama. Itu dikatakan hukum yang terutama. Jadi bukan utama lagi, terutama. Ya. Ya dikatakan di Mazmur 22 ayat 34, Markus 12 ayat 28. Jadi itu jadi Bapak Ibu harus mulai tahu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu untuk dirimu sendiri bukan. Bukan untuk Tuhan Yesus toh, enggak. Ini perintah. Perintah itu apa? Pada akhirnya untuk kita juga loh. Ya, seperti yang Pak Stefanus Suwarno katakan di ayat apa itu Pak? Mazmur ya, Amsal ya. Kalau engkau memberi orang lain, engkau memberi dirimu sendiri itu. Ya, itu luar biasa itu. Sama, kalau Tuhan memberi perintah ini bukan untuk Tuhan kok. Untuk kita. Kan di perintah ini dikatakan pertama kali pada waktu Musa mau masuk ke tanah Kanaan supaya ditularkan ke rakyatnya atau ke orang-orangnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Karena apa? Untuk kamu masuk di tanah Kanaan yang baru. Ya. Jadi saya nanti akan bahas satu persatu, tapi dengan perjanjian ya, nggak boleh tersinggung ya. Setuju? Kalau enggak, siapa yang suka tersinggung di sini? Nggak ada yang tersinggung, amin. Awas lah tersinggung ya, mau tak rasani mari ini, siap-siap ya. Saya tadi belum khotbah, masih intermezzo ini ya, masih ekstra namanya ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati ini bicara apa Bapak Ibu? Hah? Bicara apa? Pikiran, terus apa lagi? Rasa apa Bu? Nasi campur gitu? Ya. Hah? Ya, wis. Banyak ya. Dan Tuhan itu melihat hati. Setuju? 1 Samuel 16 ayat 7. Karena hati ini yang paling penting yang Tuhan melihat. Karena apa? Sing liya-liya itu gampang tercemar. Kalau hati ini bisa murni, kalau Bapak Ibu bisa jaga hatimu, engkau akan murni. Karena apa? Dari hati terpancar kehidupan. Itu saya pernah bawakan ya dulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 itu. Aku duwe kerpeane soal itu apa loh ya, duwe kerpeane ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Iya, maaf Yohan tadi ini tidak ada, ini dadaan soalnya ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Ini. Bukan yang dilihat manusia yang bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Coba tolen kiri kanan nih. Hatimu lo apa sih coba nonton. Ya. Ya, yang pacaran mana ada yang pacaran? Coba yang pacaran tanya, hatimu untuk siapa gitu ya. Saya dulu waktu pacaran mesti ngomong sama bojoku. Kamu itu kalau enggak nikah sama aku enggak mungkin bisa. Loh kok iso iya, tulang rusukku wis bopek soalnya. Nah, ya toh. Sini ada yang datang suami istri? Selain Pak Pur, saya, siapa lagi? Pak yang trompet ini siapa namanya? Belum kenalan saya. Pak Roy. Siapa? Roy. Waduh, jenengnya apik, wonge ya ganteng lah, ya. Kalau kita gak punya hati, kita bisa mengasihi dengan sepenuh hati. Betul ya? Kan mau mengasihi dengan apa? Paling gak dengan sepenuh hati. Ya. Jiwa. Apa yang tahu tentang jiwa? Jiwa itu bicara tentang kehidupan. Betul ya? Kalau misalnya ada kecelakaan di tempat ini, berapa jiwa yang meninggal? Mesti gitu ya? Bukan berapa ekor yang meninggal, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Pasti jiwa. Jiwa itu bicara tentang apa? Kehidupan. Ya. Misalnya
kehidupan itu apa? Berarti apa? Kebiasaan kita ya. Pikiran ya. Ono enggak sih ngomong, kon sakit jiwa gitu, itu berarti lah jiwanya sakit. Betul ya? Jiwanya sakit. Itu bicara tentang kebiasaan kita. Itu kehidupan dan kehidupan itu ada di kebiasaannya. Ya. Ada yang dikatakan apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat gimana Bu? Loh, opposite jiwa yang sehat artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, berarti wong gendeng-gendeng itu maaf ya. Walaupun ketoknya gagah berarti salah ya Bapak ini ya. Udah sehat lebih sehat dari saya kadang, tapi kok gendeng ayo. Salah ini Bu kadang Bu. Sama dengan waktu yang saya bacakan apa? Sambil menyelam apa? Minum air, mate. Iya loh. Enggak semuanya tubuh yang sehat itu pikirannya sehat. Enggak, banyak orang sehat-sehat tapi mengong loh. Bapak Ibu lihat di pinggir jalan nih, sing nang di pinggir bong. Saya ini paling, saya mau kesaksian bentar ya. Saya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun karena corona ini enggak bagi-bagi nasi. Ya, saya dulu selalu dengan Moses bahkan seminggu bisa 3 kali. Betul Moses ya? Sama Zebri juga ya. Kita ini sering bagi nasi ya. Dan banyak itu orang-orang maaf dalam arti pikirannya gak bek ya, ada yang kurang saon, kurang rongon, kurang seprapat, ono sing kurang setengah kilo bahkan ya. Itu kalau yang gitu-gitu mesti Moses atau teman-teman itu mesti nyarakan ke saya. Ya. Mesti ais kotiti, mesti aku sing kon ngei. Karena pernah kejadian waktu dikasih dilempar ke mukanya. Lah kalau saya ngasih mereka mesti takluk gitu loh. Mereka ini takut dengan bukan takut ya, mesti ya, enggak dilempar. Akhirnya mesti saya kalau bagiannya orang gila-gila yang kurang saon, kurang rongon, kurang telungon, kurang saon, kurang seperapat, mesti saya. Saya mesti sampai tanyai, kok titi apa resepnya kok iso wani nang wong gendengi? Aku ngene, oh resepnya situ apa? Tahu gendeng aku tak ngono lho. Jadi jiwa yang sehat apa? Tubuh yang sehat, jiwanya sehat belum mesti. Betul Bapak Ibu ya? Enggak. Dan termasuk jiwamu kalau sehat, belum tentu fisikmu juga sehat. Makanya yang bagus itu kalau tubuhmu sehat, jiwamu juga sehat. Ya. Yang ketiga, akal budi. Akal budi itu kalau saya baca, lihat referensi itu mengarahkan manusia kepada tujuan hidup. Jadi akal budi itu untuk mengarahkan manusia kepada tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia itu apa? Kalau kita orang percaya, ini global ya tadi. Kalau kita orang percaya, tujuan manusia hidup ini apa? Kalau kita orang percaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau setelah menyenangkan hati Tuhan, engkau akan diberi sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Tanah Kanaan kita apa? Surga. Ya. Akal budi itu mengarahkan manusia kepada tujuan hidup ini. Kalau orang umum itu apa yang dicari? Kebahagiaan, ya. Damai sejahtera, ya. Itu jadi untuk mencari, mengatur supaya tercapai tujuan itu. Itu akal budi kita. Ya, kayak kita mau ke gereja ya. Akal budi kita ngomong ini. Aku tak berangkat rodo isu rek. Ya. Nah, ini enggak boleh tersinggung. Oh, ini berarti tersinggung kabeh iki. Ya, enggak apa-apa ya. Ini baik kok ya. Saya pun juga belajar ya. Saya pun nang gereja enggak selalu tepat waktu ya. Akal pikiran kita, secara pikiran kita ini tahu kalau kita ke gereja enggak boleh terlambat, ya. Tapi kadangkala akal ini juga bikin ulah. Wis lapo cepet-cepet kok ketemu kok Titi meneh, kok ketemu anu Seneni meneh, ketemu Pak Pur, ketemu Pak Moses, wis tak telat ae wis ngono lho. Itu akal pikiran kita, ya. Jadi akal pikiran ini bisa dipakai untuk yang jahat dan yang buruk, ya. Satu, bisa untuk mengasihi Tuhanmu dan juga bisa untuk ngakali Tuhanmu, betul enggak? Siapa di sini yang enggak pernah ngakali Tuhan? Loh, kalau berarti ngakali kabeh. Aku saiki lek ono pertanyaan tak walik saiki, ya toh? Ayo tak takoki. Siapa di sini yang enggak pernah ngakali Tuhan? Loh, gak ngacung kabeh toh. Jadi tak walik Pak pertanyaan Pak. Siapa di sini yang enggak pernah ngakali Tuhan? Semua pasti pernah ngakali Tuhan. Dengan apa kau mengakali Tuhan? Dengan kau datang ke gereja telat aja ngakali Tuhan kok. Ya. Saya bersyukur ya, luar biasa para pionir yang dulu saya tahu satu-satunya bapak-bapak, ibu-ibu ini di sini. Banyak yang orang lama seperti itu,
Bertahun-tahun ya seperti itu. Teko telat ya mesti telat terus. Wayani firman ya firmannya wayani teko. Ada yang datang juga gereja kurang dibuka, ini ya sampai sekarang ya terus ono itu. Ada Pak ya di sini juga ya? Loh ada, sama. Itu tidak berubah itu. Tapi ada juga yang berubah, yang dulunya tidak bisa melayani ya. Sekarang bisa melayani luar biasa. Ya, kayak Pak Matius ya, sama istri, sama Bu, siapa Bu namanya lupa saya Bu. Ya Bu Asi ya. Bu Wati, luar biasa loh di tempat ini bisa melayani yo. Untukku sampai orang masuk sudah gini ya, sayangnya ini tapi gak dikasih amplop aku tadi ya. Ya toh, Bu Matius, luar biasa loh kemarin saya barusan ya bukan sukacita sih, sukacita karena bebannya sudah diambil Tuhan, dia masuk surga, yang melayani orang-orang dari sini. Dan itu mereka pada usia yang sudah orang-orang sepuh yang luar biasa, jadi WL, ya Ibu Gunawan jadi WL, terus melayani semua, itu luar biasa, ada peningkatan. Nah, itu yang saya, wah berarti Bapak Ibu ini walaupun tua bisa dipakai Tuhan, betul? Ojo lemah, ojo wedi. Aku wis mambu lemah, wis Tuhan gak usah, Tuhan wis tak nyanyi tok ae nang gereja, engko ambek turu lewani firman, lho ojo. Engkau dipakai Tuhan, ojo sampai engkau nyanyi ngene, apa? Lagu apa Pak Roni yang selagi apa? Selagi aku tua, selagi aku apa Ibu WL? Hah? Ya wis pokoknya ojo sampai engkau les gak kuat, baru Tuhan aku melayani apa tambah ngerepoti. Ya, mumpung masih kuat ini loh, saya lihat Bapak Ibu ini masih kuat loh, nang gereja iso 1 minggu 3 kali kok. Itu yang di sini belum yang tempat lain. Ya, masih bisa ya. Yang keempat, bicara tentang kekuatan ya. Jadi mulai sekarang coba Bapak Ibu ya yang biasanya telat setengah jam, mulai dikurangi telat seperempat jam. Ya, gak usah langsung lah, pelan-pelan aja. Yang seperempat jam, biasanya telat seperempat jam, dikurangi telat 5 menit. Ya, yang biasanya telat 5 menit kok dikurangi menit, gak telat, gitu loh. Sama saya juga belajar, enggak Bapak Ibu toh, saya juga belajar untuk itu ya. Apalagi saya sudah punya cendil 2 ini kan harus mulai dewasa. Lek brai apa yang cowok laki itu lek brai kan enggak gampang gitu loh. Iya lek saya kadang enggak adus langsung berangkat ya. Ya, kekuatan yang keempat. Kekuatan ini bicara tentang apa? Fisik. Nah itu tadi, selagi aku masih kuat, aku mau melayani Tuhan. Ya. Jangan selagi masih kuat toh. Engkau loh walaupun kondisi enggak kuat, engkau bisa berdoa untuk orang lain itu juga melayani. Amin Bapak Ibu. Oh, aminnya cuma separuh, tak tambahi temen loh gitu ya. Ya, gitu loh. Ya. Engkau melayani firman Tuhan ya. Kalau yang ini saya sangat kekuatan fisik. Ini saya sangat berharap Bapak Ibu tempat ini tolong ya. Jadilah jemaat yang militan untuk Tuhan. Terutama kalau wayani penyembahan, ojo ngomong. Engko lek ono malaikat sing atine sirik disebet kon langsung geblak gak tahu saya. Wayani penyembahan, kalau engkau hidup di perjanjian lama, kalau engkau wayani menyembah kon melecehkan Tuhan, diangkat kon ambek Tuhan kon. Belajar nang perjanjian baru. Teman, saya enggak ngedeni, cuma meden-medeni ya. Kalau wayani penyembahan tolong waktu penyembahan ojo melecehkan. Kalau engkau tidak bisa fokus menengo, turu pun gak apa-apa. Ya, tapi jangan bicara sendiri. Itu masih saya temui di tempat ini kadang ya. Jadi saya kalau dulu langsung tak tegur. Hei, ayo doa. Kalau sekarang saya belajar lah. Belajar untuk sabar. Cuma ayo, ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Kalau waktu ini kon menyembah Tuhan, makanya WL kon nyembah enak-enak, itu ngobrol aja, terganggu tak kiri kananmu. Kalau enggak bisa wis turu enggak apa-apa. Maaf ya saya agak kasar ya. Enggak boleh tersinggung. Iya, tapi lek gak tersinggung ya kenemenen ya. Jadi coba paksa. Mulut ini dipaksa untuk menyembah. Pak Pur lu ngomong apa pada hari Rebo waktu ulang tahunnya itu? Kemis Pak Pur ya. Kalau engkau enggak mau menyembah Tuhan, batu iki lho. Oh, saya merinding loh. Batu kita kok nyembah Tuhan loh bisa. Engkau diberi nafas, diberi semuanya. Kalau engkau mulutmu tidak bisa menyembah Tuhanmu, hanya cuma 10 menit, 15 menit, batu nang kene kono batu ya. 10
pikir memang muni apa misalnya. Lampu ini loh bisa dikon nyembah Tuhan nanti. Betul Pak Pur ya? Kalau engkau menyembah Tuhan itu apa untuk Tuhan? Enggak, untuk engkau sendiri itu. Ya, Tuhan katakan di Musa, kau masuk tanah Kanaan, kau persiapkan. Jadi saya minta Bapak Ibu, maaf agak keras, tolong kalau untuk penyembahan, hormati Tuhan. Ya, satu lagi juga, ada waktu engkau memuji Tuhan, misalnya kau menyembah Tuhan, gunakan kekuatanmu yang ada. Kau antri sembako iso 1 jam, ya, antri minyak harga 14.000. Saya lihat, waduh 1 jam kena panas mau. Sini ada yang pernah antri sembako, antri minyak goreng, atau antri sembako 1 jam itu ya Bu ya. Kok berdiri kan Bu, gak mungkin kasih kursi toh Bu, berdiri kuat. Kau nyembah Tuhan cuma 15 menit, 10 menit aja enggak kuat. Apalagi engkau ini muji Tuhan enggak gelem berdiri, tapi antri sembako kon kuat. Ya, saya ini juga enggak, ya usia saya ini kaki saya ini enggak terlalu kuat Bapak, karena dulu pernah kecelakaan ya. Tapi saya berusaha memacu diri saya. Aku enggak mungkin nyembah ini puji-pujian aku ngini. Anak saya sering saya marahi, ayo kau nyembah Tuhan, muji Tuhan sing serius. Itu dampaknya untuk kamu. Mosok wele wis ngene-ngene. Jemaate lapo kita ndak pedes wae lho. Maaf ya. Bu PL. Ayo semangat sama Tuhan. Berikan kekuatanmu untuk Tuhan. Lek memang sakit ya enggak apa-apa, duduk aja. Tapi sing semangat masih kaki sakit ya. Maaf ya. Sikilmu loro kan duduk. Tanganmu lah masih untuk bisa ta. Kayak iso tepuk tangan di sing bawa ngene. Doa amin amin wis iso ta. Lek mulutmu enggak bisa ngomong ya sudah, enggak iso ngomong aku. Aku harus melalui kentut. Kan enggak dong? Masih bisa ngomong semua di sini ya? Iya, loh, amin ini loro. Masih bisa ngomong semua? Amin. Dan ini kok nek mulutmu ditutup sama Tuhan. Kursi nanti yang disuruh nyembah. Apa gak melayu kon mau sini, apa kursinya iso ngadeg ini ayo. Melayu kabeh kon pasti. Maaf agak keras karena ada Ibu Gembala ya. Kalau kemarin guyonan terus, kali ini gak oleh macem-macem ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, gunakan kekuatanmu. Kasih Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Itu bukan untuk Tuhan kok. Kon mengasihi Tuhan itu bukan untuk Tuhan kok. Untuk dirimu sendiri, untuk kita semua. Ya, saya pun khotbah di sini, saya kesaksian ini bukan untuk saya hebat, enggak. Saya ini sama dengan Bapak Ibu. Saya juga jemaat di tempat ini. Saya bersyukur dinaungi di gereja ini. Saya 2 tahun Bapak Ibu enggak ke gereja. Ya, saya 2 tahun karena corona dan juga karena sesuatu hal ya. Pak Pur puji Tuhan sudah menyediakan tempat ini, bahkan teman-teman yang dulunya getu, ayo nang gereja enggak ya, terus banyak yang sudah merotol. Saya bilang, saya akan tetap di gereja ini. Ya, saya akan tetap di gereja ini, saya akan bantu di tempat ini. Sing amin Pak Purto, Jarno mari ini enggak melayani yang ini aku. Ya, saya tetap di gereja ini walaupun banyak, wis kok titik ayo melo aku nang kene ayo bikin gereja kok titik dadi gembala kucing aku ngono. Ini rumah kita. Pak Pur, Bu Ita juga bikin tempat ini ya, wis keluar semuanya ya. Selain duit, capek, pikiran Pak Pur lho sekarang tambah tua lho, lihat rambutnya tambah putih lho. Ya toh? Soalnya dulu juga sudah putih kok Bapak Ibu ya. Oh, tambah ganteng loh, ayo, siapa lagi? Ayo, tak buka open ayo. Ayo kok tak minta Bu Ita hadiah nanti, ayo. Selain tambah ganteng apa lagi? Tambah kuat, amin. Ayo, siapa lagi? Ini doa supaya untuk gembala Bapak Ibu loh. Apa lagi? Sehat selalu, apa lagi? Panjang umur, ojo panjang jodoh loh ya, enggak boleh. Apa lagi ayo? Akeh duit, Pak Pur ojo melo-melo iki doane jemaate Pak Pur. Doanya jemaatnya kok Pak Pur melo-melo. Apa dari PMTAW? Harapannya Pak Pur apa? Pak Roni? Hah? Tambah loman. Wah, Pak Pur kurang loman, Pak Pur. Tepuk tangan aja semuanya. Waduh. Wis loman Pak, wis entuk ono trompet. Mari kita tambah meneh Pak Roni. Iki KKR lho ini sungguhan lho Bapak Ibu. Loh. Eman lho jemaati kursi ini kosong lho. Saya tadi janji sama Tuhan ya. Saya doa Tuhan, aku tak nyoba untuk hidup yang jam segini, yang jam 09.00. Lho Pak Pur ini baik lho, gembala yang baik. Pak Pur lo ngerti ya bagi saya ya. Ngerti lek ADE iki keturunan bangsawan ya, tangine awan terus ibadahnya di loro jam 09.00. Wes puji Tuhan lho. Cuma kursi-kursi ini lho nanti dipenuhi. Amin. Kursi-kursi ini lho nanti pari gini lah ibadah jam 09.00 dipenuhi. Tambah titik meneh jaro tak ulang sampai jam 10, jam 11 kok. Kursi-kursi ini loh Bapak Ibu ya nanti ya, para WL semuanya semangat koyo ngono ya.
akan dipenuhi. Amin. Tepuk tangan semuanya, ayo wes. Saya janji, Bapak Ibu juga harus mulai. Ayo coba datang ke Ribon. Ojo pindah jemaat Bapak Ibu ya. Jangan pindah jemaat ke gereja. Cari orang yang belum pernah ke gereja. Sing wis lemah lesu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa penginjilan. Ya. Saya ini dulu waktu saya SMA, saya itu penginjilan di mana-mana berani. Ya mantan preman. Konco-koncoku itu saya nobatno koncoku itu 28 orang baptis satu hari. Sampai sing baptis ngomong apa? Nyo, waktu itu Pak Andreas, dibagi 3 nyo ya. Lu om, gak iso om, iki golek menit mati lo apa mlebu neraka. Lu kamu itu lo apa? 28 orang baptis bersama-sama. Ono sing tak ancam soalnya sebagian ya. Sekarang saya tua, lebih ya gak tua nemen ya, tapi guru mampu lemah ya. Mau seperti dulu itu sudah enggak berani lagi. Maka itu ini kesempatan, tapi saya belajar. Tapi saya dengan cara saya akan tetap belajar untuk sama menyampaikan firman Tuhan dengan cara saya. Ya. Saya puji Tuhan dari saya dengan Moses dan teman-teman waktu bagi nasi itu ya di depan ini. Saya ada satu orang yang puji Tuhan bisa saya bimbing, 20 tahun dia menggelandang, tidak punya KTP, tidak punya apa-apa. 2 tahun saya bina supaya dia ikut saya. Puji Tuhan 2 tahun yang lalu sudah ikut saya dan sampai sekarang ikut saya. Orangnya tidak punya tangan, kalau Bapak Ibu lihat nanti di toko saya, dia tidak punya tangan. Pak Moses tahu ya, namanya Pak Dula. Saya tidak nginjili dia, tidak. Kan dengan kebaikanmu lu tularno, orang tidak tahu. Oh kita anaknya Tuhan. Ya toh, gak ngene, oh kita wong Kristen kaya setan, wah iku blind wis. Oh, sing guyu banter iku mungkin tau di ngono ya. Oh ndak Bu ya. Ya. Jadi apa? Kekuatan untuk Tuhan, kasih untuk Tuhanmu. Itu untuk dirimu sendiri toh. Ya. Itu yang di Pak Stefanus kemarin ini, sampai saya simpen loh. Saya ini enggak punya HP kayak Bapak Ibu, jadi nyimpenin nang kene, bentar ya. Amsal 11 ayat 17, saya tak ingatkan lagi Bapak Ibu ya. Amsal 11 ayat 17. No. Saya juga punya catatan Pak Roni pagi ini Pak Roni. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 itu 9 itu nih. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sama saya balik. Orang yang memberi kekuatannya untuk Tuhan, ya, memberi kekuatannya juga untuk dirinya sendiri. Ya. Orang yang memberikan jiwanya untuk Tuhan, engkau juga akan diberi jiwamu. Engkau akan mendapatkan jiwanya dari Tuhan juga. Amin Bapak Ibu. Jadi, ojo mikir, oh aku ngasih Tuhan ini karena kewajiban. Enggak. Kalau engkau mau mengasihi Tuhan itu untuk engkau sendiri kok, duduk untuk orang lain. Ya. Saya bahas yang kedua, hukum yang kedua. Nah, saya undang Bapak Pak Roni dan teman-teman. Hukum kedua, saya bahas dikit aja ini ya. Hukum kedua, Matius ini aja, di Lukas 10 ayat 27. Ya, sekali lagi tadi saya ulang ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu dan akal budimu. Dan yang kedua apa? Hukum yang kedua ini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak saya bahas karena ini banyak juga, tidak nutut waktunya Bapak Ibu. Jadi gini loh, wis talah, kon ini jadi wong Kristen ya, kita ini jadi orang Kristen. Maaf sampai kon-kon ini para sepuh semua. Kita ini jadi orang Kristen, ya. Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Ya. Kalau dunia ini orang juga terima akal budi. Sama kan orang juga terima akal budi. Engkau lo ditambah Roh Kudus meneh. Bisa dimainkan Pak Roni? Yang lagu tadi pesan saya. Pelan-pelan. Engkau diberi akal budi. Itu sudah kau lahir, kau sekolah, kau anak akal budi. Mana yang baik, mana yang buruk, kau harus diajari. Betul enggak Bapak Ibu ya? Ini kita orang Kristen, ditambah satu lagi penolong yang setia. Yaitu apa? Roh Kudus. Kalau engkau sudah dikasih akal budi, engkau sudah dikasih Roh Kudus, cek ndablek ae.
terjadilah Wahyu 3 ayat 16. Suam-suam kuku engkau akan dimuntahkan. Maaf ya agak keras Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Ya. Saya ini suka mancing Bapak Ibu ya. Saya ini hobi mancing di laut, tambak, bahkan kali cilik tak pancing, mulai iwak gatul sampai iwak paus ya. Akal budi saya sudah ngomongi, ya. Akal budi sudah ngomongi. Saya ini bahkan suka mancing yang setelah pancing saya lepas lagi. Rilis namanya, ya itu bayar itu, bukan lilis loh. Lilis kena pancing, nggak mungkin dipancing lagi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah married ini bersyukurlah. Karena apa? Kalau engkau sudah punya bojo, nggak perlu umpan lagi ya Pak ya. Masa ana iwak sing wis kena terus dikei umpan meneh gak iso, lek kena pancing ya sudah. Ini contohnya istri saya, wis kena pancing enggak usah kasih umpan lagi. Saya ini suka rilis, mancing, saya lepas lagi. Itu kayak gede-gede dan itu bayarnya enggak murah Bapak Ibu. Akal budi saya sudah ngomong gini. Kon enggak sakno ta ndelok binatang, Mbok. Demi kepuasanmu, demi kesenanganmu, mancing mbok culno ya. Akal budi itu kan sudah tahu gitu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi namanya akal yang ini, ada Tuhan iki lho. Katanya firman Tuhan nikmatilah apa? Binatang di dunia ini kita nikmati Tuhan. Akal budi saya itu seperti itu. Mau jenenge akal, tukang akali. Ya. Bertahun-tahun seperti itu. Sampai pada akhirnya saya ini mancing di suatu danau. Saya nyancing sendirian. Kebetulan sering dapat. Terus ada pelampung ikan ini, pelampung ikan jalan. Jadi itu karena ikannya besar-besar Bapak Ibu ya. Sering orang mancing itu lepas, sobek. Dan saya pernah dapat itu sering di mulutnya ada pancingnya 2 apa. Sakit enggak kira-kira? Sakit karena akal budi saya sudah buntu. Alah wong kewan ae wis gak apa-apa, urunge kok dibeleh ambek Pak Pur digoreng kok ya. Betul ya? Wong kewan ae kok. Akal budi ini sudah ngomong gitu. Tapi buntu. Nah pada waktu lihat pelampung jalan, kelilingi danau itu, saya gini. Tak ambil mau saya lepaskan ya, gak bisa-bisa. Bapak Ibu tahu, langsung Roh Kudus ngomong gini. Loh ini benar. Saya tanya anak saya. Langsung Roh Kudus ngomong, kon nyakiti makhluk ciptaanku. Mau kon seperti itu gitu kan. Waduh. Bertahun-tahun akal budi saya ngomong itu, tapi tak hapus. Begitu Roh Kudus ngomong kaya ngono. Apa saya berhenti? Enggak. Langsung saya ngomong ini, Tuhan ya wis, hari ini saya terakhir untuk mancing seperti ini. Tapi Tuhan nawar, akal budi ya nawar. Tuhan aku tak berhenti untuk mancing untuk melukai yang rilis. Tapi Tuhan aku minta tolong, aku mau mancing tapi tetap tak bawa pulang, tak goreng. Ya, saya enggak suka ikan karena itu teman saya. Tanya istri saya enggak suka ikan karena teman. Jadi hari itu saya berhenti, tapi belum berhenti. Saya janji Tuhan hari ini terakhir karena wis bayar Bapak Ibu yo larang yo. Tak lepas lagi terakhir, jadi tak puas-puaskan. Dan akhirnya apa? Itu nular ke anak saya. Anak saya juga hobi mancing. Saya ngomong, Gi, Bapak dapat Roh Kudus ngomong sakno Gi mancing. Oh iya Pak, sakno Pak wis mari kene kocok mancing rilis. Akhirnya saya enggak mancing itu. Dan anehnya, saya itu biasanya kalau 1 minggu sekali bojoku ngerti, aku les poring-poringan yo. Buta ae wis mancing aku, tambah diusir mancing wis. Ngerti deh. Soalnya delok bojone jubak dikon mancing. Dan saya itu loh, iso moro-moro enggak ada keinginan mancing Bapak Ibu. Dan ini saya baru 1 tahun ini mancing cuma 2 kali. Biasanya itu tiap bulan 2 kali, 3 kali. Waktu sebelum married saya sampai ke laut itu berapa hari. Itu loh, begitu kita punya hati, Roh Kudus ngomong, kita nuruti, dahsyat hasilnya. Amin Bapak Ibu. Apa itu untuk Tuhan Yesus? Apa untuk ikan itu? Enggak, ikan itu bawa pancing ya dia enggak ada perasaan, enggak ada apa kok. Tapi untuk dirimu sendiri, engkau paling peka dengan orang lain. Engkau dengan ikan aja kasihan, apalagi engkau dengan manusia. Sesamamu manusia, engkau akan pasti lebih mengasihi. Amin. Ya, mau Bapak Ibu ya, coba kasihlah Tuhan Allahmu. Nanti apa dikatakan apa? Supaya baik keadaanmu di tanah yang diperjanjikan. Kasihlah Tuhan Allahmu supaya engkau lebih baik lagi kehidupanmu. Sing amin wong telu. Kasihlah Tuhan Allahmu
supaya keadaanmu lebih baik lagi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Ya, saya ini maaf ya kalau ke kamar mandi seneng dengarkan lagu-lagu gereja. Tadi ini kok saya dapat lagu ini, langsung saya telepon Cik Ripka, Cik tolong telepon Pak Roni. Kok saya tadi dadaan tadi minta lagu ini sama beliau-beliau ini. Tahu ya lagu ini yang refnya gini. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Iki mendelik kabeh kayak suaraku sing medeni apa memang nggak tahu lagu ini? Yes, biar WL-nya aja nyanyi ya, mulai dari awal ya. Saya minta Bapak Ibu resapi lagu ini, nanti kita akan nyanyi refnya. Saya tidak ngajak Ibu untuk berdiri sekarang, nanti aja. Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Tahu ya lagu ini Bapak Ibu ya? Tahu ya? Merasa enggak hadiran Tuhan? Bapak Ibu nyanyi ini? Merasa ya? Saya merasa hadirat Tuhan saat ini. Saya merasa hadirat Tuhan datang hari ini. Saya dengar lagu ini pun langsung saya tahu, aduh Tuhan, saya akan nyanyikan ini supaya enggak aku toh yang dapat. Bapak Ibu, jemaat di tempat ini juga merasakan hadirat Tuhan. Kalau engkau merasakan hadirat Tuhan, berkali-kali kan saya katakan, rasakan hadirat Tuhan, terima hadirat Tuhan itu. Nyembah mari ngono ya. Daripada nanti kursi-kursi ini yang disuruh nyembah. Nanti pada waktu kita nyanyi refnya, nanti saya suruh Bapak Ibu berdiri. Yang masih kuat tolong berikan kekuatanmu untuk Tuhan. Yang nantinya itu untuk kamu sendiri, untuk engkau sendiri. Amin Bapak Ibu ya, mau ya. Ini masih ada waktu, saya nanti ajak Bapak Ibu menyembah lagi ya. Rasakan hadirat Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
untuk semua kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, akal budi kami, bahkan dengan segenap roh kami Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Ampuni Tuhan jika saat ini atau masa lalu kami tidak mengutamakan Kau, tidak bisa menyenangkan Kau Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah hati ini yang Kau lihat Tuhan, bukan akal budi kami, tapi hati kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu belajar Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu semakin nyata Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Pak Pur, saya minta satu lagu boleh Pak Pur ya? Saya mau ajak orang-orang ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, Heman ini punya tim musik yang luar biasa. Ini loh, ganteng-ganteng kayak gini. Oma-oma sini siapa yang belum merit? Ganteng-ganteng ini, lihat ini. Ya, loh ini masih orang masker bukan karena elek, tapi memang ganteng loh Bapak Ibu. Lihat ganteng-ganteng gini, ya. Ini, lihat, oh ada sing taci tambah luar biasa itu, semangat ini ya. Ayo tamborin, saya mau ngajak mereka ini joget ya. Ayo main di depan. Saya mau ngajak Bapak Ibu nyanyi lagu kesukaan saya. Saya mesti tahu, Pak Roni ini mesti aku khotbah mesti, oh Titi bukan terbang. Oh iya aku ngono, mesti ngono. Loh tahu kan langsung ya, saya enggak ada janjian loh ini. Nanti tamborin bisa ya, bantu ya di depan ya. Ayo. Tapi minta mod sini. Oke, waduh kok nyelontong ae ku yo. Kok semangat bener, awas nanti gak semangat. Nanti sama dibikin reggae Pak Roni ya. Mau menyanyi untuk Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu? Amin. 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 Sing amin 5 jana lho. Amin semuanya mau? Iya lho. Ayo satu lagu. Mari tamborin. Bentar, tunggu tamborinnya dulu biar siap-siap dulu. Maaf saya enggak ada persiapan ini. Ya, Pak Ron ini mesti tahu kesukaan saya lagu ini. Ya, kita mau terbang sama Tuhan Yesus. Amin. Jaraknya supaya diatur, ayo. Jaraknya jangan deket-deket nanti ya. Nah, ya, jangan deket-deket. Terbang demen ya ndak, awas nanti ya. Ya, ayo. Silakan Ibu. Ku kan terbang. Ayo berdiri yuk. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu tak berubah. Ku kan terbang dalam kemuliaan.
bisa Bu, sini Bu. Ayo Bu, sini Bu. Sini Bu, ikuti ya, ikuti geraknya ya. Sini Bu, ayo tepuk tangan dulu untuk ibunya, ayo. Ayo, ikuti geraknya ya. Terus. Ayo, ikuti. Ku akan terbang Yo. di awan bersamamu Dalam kemuliaan di dalam Kami bersyukur pada akhir ibadah kami hari Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu, menguatkan iman kami untuk kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pastor Titi ya Bapak yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kembalikan berlipat-lipat kali ganda, minimal 30, 60 dan 100 kali lipat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Mengandung yang menakutkan hatiku tetap tenang teduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini diberkati dengan firman Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Titi Jayayadi yang sudah menyampaikan isi hati Allah. Secara pribadi saya mendapatkan berkat ya. Selain Pak Titi tadi berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Saya tadi diingatkan Tuhan untuk menuntaskan ya. Kemarin saya berjanji kepada Jemaat Lebon bahwa di dalam setiap kehidupan kita tuh ada 5 ornamen yang sangat penting. Ketika saudara dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan 5 ornamen ini,
saya yakin dan percaya sepanjang tahun 2022 saudara akan mengakhirinya dengan tidak pernah mengeluh, tidak pernah khawatir ya, tidak pernah was-was. Karena apa? Saudara bisa memaksimalkan 5 ornamen. Kemarin saya sudah bahas tentang mata dan telinga. Tinggal 3 yang harus saya tuntaskan, yaitu pikiran, hati, dan mulut. Saya yakin dan percaya ketika saudara mampu melakukannya 5 ornamen tadi ya, saudara pasti menjadi orang yang kuat ya. Dikatakan tadi 3 syarat utama untuk mengasihi Tuhan, itu perjanjian lama. Perjanjian barunya 5 ya, ada ditambah akal budi dan mengasihi sama seperti diri kita sendiri ya. Demikian juga ini saudara, 5 ornamen ini saya yakin dan percaya akan membuat saudara kuat menghadapi situasi dan kondisi apapun selama tahun 2022. Mari saudara, saya umumkan juga DFM tetap berjalan seperti biasa pukul 6:30 malam. Selama pemerintah belum menghimbau untuk semua ibadah tidak mestinya tidak dilakukan ibadah, kita tetap beribadah ya. Kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker selama ibadah, masuk cuci tangan, disemprot. Saya yakin perlindungan Tuhan itu luar biasa, melindungi saudara dari virus Omikron dan sebagainya. Hari Sabtu tetap ada ibadah rayap jam 6 malam. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama berdiri. Kiranya Engkau yang berkati aku bersyukur ya Allah Roh Kudus, Engkau telah menyertai sekaligus memberkati ibadah Reborn pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kami untuk kami mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, dengan segala akal budi, dan mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati Pastor Titi ya Bapa, Kau tambahkan iman, berkat yang luar biasa, kesehatan, panjang umur Tuhan. Apapun yang diusahakan pekerjaannya Kau buat berhasil dan beruntung. Rumah tangganya Kau berkati ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak dan hamba-Mu yang sudah melayani Kau Tuhan. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sekarang saudaraku, angkat kedua belah tangan-Mu. Terbukalah tingkap-tingkap langit.
terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu. Diberkati usaha pekerjaan